Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time, or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring. I got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. I'm feeling glorious. The crib looking Victorian. You know that we've been going it since we hopped out that DeLorean. On guard, things are just things. They don't make you who you are. Can't pack up a U-Haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, whoop, that boy got bars. Okay, yes I do. I said amen and hallelujah. Let me testify to another morning. I'm on it, won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I I came. feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. We gon' be alright. Put that on my life. When I open my eyes. Awal mulanya sih karena emang kenal sama Bang Reza ya, suka main di lapangan Raja Wali. Main tiba-tiba ditawarin, mau nggak kerja di BNI? Waktu itu belum lulus. Abis itu ngomong, ya udah deh tunggu nanti lulus lihat. Pas lulus ditawarin lagi, ya udah saya terima, saya coba. Karena lagi COVID, jadi liga basket profesional udah berhenti ya. Makanya itu saya berniat untuk mencari kerja. Kebetulan ditawarin sama Mas Reza untuk masuk di BNI. Gitu. Mungkin karena saingan juga berpengaruh ya. Mungkin banyak senior, jadi ragu mau main tapi takut ntar nggak dapet minute play. Gitu sih dari sisi gitu.
bedanya ya kalau main pro pasti kita main sama pemain-pemain yang lumayan banyak jam terbangnya ya. Jadi main lebih enak sebenarnya. Kalau masalah finansial sih sebenarnya untuk main pro tuh kurang ya, pendapatannya kurang menurut saya. Cuma karena emang hatinya pengen main basket aja. Di PON, untuk di PON lumayan lama ya. Kalau untuk DKI, PON DKI persiapannya 2 tahun ada. Itu pun kepotong COVID, sampai diberhenti latihan, belum tahu ada lanjutan PON apa enggak. Sampai akhirnya saya sendiri memutuskan untuk kerja. Karena takut nanti PON tiba-tiba nggak ada. Tapi ternyata ada, jadi saya tetap kerja sambil latihan gitu. Pas eventnya udah mulai, saya sampai izin dari kantor. Awalnya nggak dikasih izin, sampai saya keluar kasih surat resign. Tadi mau keluar, tapi ternyata untungnya pemimpin dari BNI ngasih saya masuk lagi. Lumayan cukup terbayar, walaupun nggak sesuai apa yang kita inginkan ya. Tapi cukup memuaskan sih untuk dapat medali perunggu, udah cukup. Berarti pengennya sebenarnya emas itu? Iya, pastinya pengennya emas. Berharap ini sih lebih banyak event-event atau pertandingan basket wanita ya. Bukan di liga tinggi profesional, tapi event-event kecil juga itu untuk memantau pemain-pemain wanita, menjadi wadah untuk pemain-pemain wanita yang kurang terlihat, biar bisa menyalurkan bakatnya di situ. Iya, mungkin karena kurang diekspos dan kurang banyak peminat ya. Karena kebanyakan yang diekspos di media sosial tuh basket cowok gitu. Makanya kita harus lebih banyak event-event biar orang-orang tahu, ada tanding putri di sini, tanding putri gitu. Kadang ada liga cowok tapi liga ceweknya nggak ada gitu. Kalau bisa selalu dibarengin, ada liga cowok, ada liga ceweknya juga. Paling untuk Ketua Umum Perbasi ya, untuk segera diadakan event-event putri, karena udah mulai kan, IBL udah memulai, Liga Mahasiswa udah memulai juga. Jadi segera direncanakan lah, dilaksanakan gitu, biar atlet-atletnya juga nggak kebanyakan nganggur, maksudnya kayak latihan doang, tapi kita nggak ada tujuannya untuk pertandingan gitu. Udah nggak basket yang benar-benar kayak ke pro gitu, yang kemarin terakhir di Merpati. Jadi sekarang main basket di mana aja sih sebenarnya, yang ngajakin kalau misalnya main di sini, ayo, karena kan nggak ada kontrak juga kan. Jadi lebih ke komunitas sih. Nah, sebenarnya lumayan kan, tapi kayak pengalamannya sih sama orang-orang juga beda-beda kan. Nah, kalau misalnya ya kayak dibilang deh, kalau misalnya basketan cari teman, ya ini kayak cari teman baru paling. Lebih ke sana sih. Wah, parah, kangen banget sih, kacau. Soalnya kemarin tuh terakhir yang sebelum pandemi itu kan benar-benar langsung berhenti gitu. Benar-benar semuanya langsung berhenti, dan tanpa kita sadar mungkin ada satu latihan yang itu ternyata latihan terakhir kita gitu. Itu sedihnya di situ sih. Kayak ternyata udah tiba-tiba timnya mencar gitu. Mungkin beberapa masih karena kita satu tim di Bali, tapi beberapa paling kayak cuma ketemu di luar, ketemu kakak-kakaknya, senior-seniornya, dan mungkin yang stay di Jakarta sih lebih sering ketemu gitu. Kecewa sama siapa, paling sedih sih, sedih sama sayang aja. Karena kan kemarin benar-benar di tengah-tengah gitu ya. Tapi kan itu karena pandemi juga kan, jadi kita juga mau nyalain siapa gitu. Paling sedih ya karena kayak ya sekarang belum jalan lagi aja liganya. Gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih, basic main basket. Mungkin bedanya lebih ke defense-nya, mungkin yang di pro kan pasti lebih ketat. Kalau misalnya kan ya pasti kita main basket buat happy gitu loh, lebih ke sana sih paling. Wah,
wah kalau bisa dibilang panjang, sebenarnya perjalanannya panjang, tapi kalau bisa dibilang pendek juga sebenarnya pendek gitu. Karena saya kemarin masih kerja di Jakarta sama Tata Regita, sama Tiana juga, tapi Tiana di 5 on 5. Kita kerja di Jakarta, jadi kita nggak benar-benar full tim latihan kayak teman-teman yang di Bali, tapi kita dikasih program sama pelatih kita sama KF. Nah, paling missnya di situ sih, karena kan namanya juga main basket perlu main tim. Nah, di situ susahnya paling pas ketemu baru main nyari chemistry-nya sih, susahnya di situ. Tapi ya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah bisa dapat silver buat Bali. Wah, susah sih karena kita udah lama vakum nggak main basket, nggak tanding, tiba-tiba tanding ajangnya PON. Wah itu kayak semua ngerasain deh, semua ngerasain vibes-nya beda dan lapangannya bagus banget. Dan tiba-tiba tanding PON. Wah itu rasanya sih kacau sih. Seru iya, tapi deg-degan juga iya karena mau ngasih yang terbaik, tapi kita udah lama banget nggak tanding. Vibes-nya udah hilang gitu loh. Jadi kemarin tuh cuma latihan dan ketemu orang itu ya, karena kita kan karantina ya. Karena kita kemarin kan TC, bener-bener kayak nggak ketemu orang yang banyak, sparring pun sama orang yang itu terus gitu loh. Dan bener-bener tiba-tiba tanding PON. Wah itu luar biasa sih rasanya, seru banget. Pengen banget sih sebenarnya, tapi kalau bisa diselingin sama kerja juga. Maksudnya kayak kalau misalnya bisa main basket sama kerja kan lumayan gitu. Kalau ada maunya sih, kalau tim boleh. Boleh. Tergantung deh kayaknya. Soalnya itu pilihan sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari timnya menyanggupi dengan biaya yang lumayan, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tergantung timnya sama ya tergantung pemainnya kayak. Sama tergantung pemainnya juga kayak Kak. Sebenarnya kemarin tuh udah baik sih, udah cukup. Maksudnya kayak udah bisa jalannya, udah bagus gitu loh Kak. Maksudnya kayak sedihnya paling gini sih, kayak sekarang ternyata pas saya rasain, pas udah nggak main pro, ternyata komunitas tuh banyak banget. Komunitas banyak banget, ternyata pemain putrinya juga banyak banget gitu. Sayang aja kalau misalnya, mungkin kayak adalah bikin yang antar komunitas, itu ya lumayan sih kalau misalnya nggak perlu biaya gede ya. Kayak kalau misalnya bikin, kayak kemarin Sri Kandi kan itu biayanya luar biasa ya. Nah itu lumayan sih, karena pemain-pemainnya juga sebenarnya banyak. Kayak sekarang kita ke Bandung ya ketemu, ada pemain Bandung di sini. Sebenarnya sayang aja sih kalau misalnya nggak ada liga. Sedih sih, karena ternyata banyak pemain-pemain yang berpotensi gitu. Lebih ke sana sih. Ya kalau bisa ada lagi aja lah, biar seru, biar sama-sama cowok jalan, cewek jalan, biar sama-sama main gitu. Meskipun ya mungkin susahnya karena lagi pandemi juga ya, biayanya kan pasti gede banget. Tapi kalau misalnya kan seru jadi ya gitu. Boleh, nomor tersedia di bawah sini. boleh banget free agent. Jadi pemain panggilan nih jadinya. Siap. Sparring, refreshing dari komunitas BNI WJK. Ya menyenangkan lah pasti, soalnya kan di Jakarta udah mumet dengan kerjaan, jadi ini ajang refreshing lah, sambil basketan, sambil olahraga. Mungkin bukan nggak main di klub pro, tapi liga pro-nya nggak ada. Itu sih paling, dan tapi emang lagi nggak ada klub sih sekarang untuk pro. Merpati pasti ada bedanya, ya palingan ya program, tujuan kan. Kalau pro itu kan udah pasti ada liganya dan programnya tuh tertata. Kalau komunitas kan palingan kayak kita have fun untuk main basket di sana. Kalau ada turnamen baru ikut, kalau nggak ada turnamen ya udah kita cuma nyari keringat di basketnya doang. Ya
perjalanannya cukup seru di sana di Papua yang dimana kita nggak pernah ke sana. Untuk lawannya mungkin kan pool kita tuh benar-benar pool yang di luar Pulau Jawa, kayak Kalbar, Sumbar, Papua. Itu juga yang kan, sedangkan kita sparring palingan sama yang sejawa kan. Jadi ya cukup tidak seekspektasi kita sih. Oh, di sana hype banget sih. Penonton, lapangannya kan juga lapangan baru kan, Freeport. Itu penontonnya antusias, nonton kita maupun kita bukan orang Papua, mereka antusias kayak ngedukung kita maupun kita lawan Papua, mereka juga nggak rusuh atau gimana, kayak sportif lah di sana. Rada bingung sih awalnya, mau apa ya basketnya lagi gitu. Ya untungnya di kerjaan ada komunitas juga kan, jadi ya palingan sekarang belum ada target lagi apa ke depannya, tapi ya tetap maintain kondisi fisik sama basketnya, touch ya. Kalau ditawarin dengan tawaran yang baik, mungkin mau. Sedih banget sih pasti, soalnya kan ajang internasional tuh tetap masih ada kan, dan tim-tim putri Indonesia tuh beragam, sedangkan timnas pun jarang melihat untuk manggil pemain itu kan harus dari Liga Pro kan, jadi palingan sekarang nggak terlihat lagi pemain-pemain putrinya tuh harus ngambilnya yang mana kayak gitu paling sih. Sama ya kita udah latihan, udah maintain, tapi nggak ada liganya, ya gimana ke depannya. Palingan ya ayo dong Perbasi bantu bikin Liga Putri, cari sponsor atau gimana, biar biar basket putri Indonesia tuh semakin maju. Itu aja sih. Awalnya tuh gara-gara kan BNI, udah kerja di BNI, terus ini ada komunitas gitu, teman-teman BNI juga, jadi disuruh gabung di sini sih Kak, di WJK sih. Terus sih soalnya rame-rame gitu kan Kak, jadi kayak acaranya juga banyak, nggak cuma sparring doang, tapi ada jalan-jalannya, ada makan-makan bareng teman-teman gitu sih. Pas sebelum kan Kak tahu sendiri kan, poolnya Bali itu pool yang dibilang pool neraka gitu karena semua sama Jawa gitu kan Kak. Pasti kayak orang-orang, nggak cuma orang-orang terdekat tapi orang-orang di luar sana pasti kayak underestimate gitu sama tim Bali, karena kita tahu sendiri tim Bali itu lolos PON-nya aja itu jarang gitu loh Kak. Bisa lolos PON, apalagi poolnya kayak sama tim Jawa. Ada Jawa Tengah yang juara 2 kali berturut-turut, ada Jawa Barat yang materi pemainnya bagus-bagus semua gitu Kak. Jadi nggak nyangka juga sih bisa dapat perak juga di PON kemarin. Excited karena ternyata kita tuh bener-bener yang rasa kompak satu sama lain lah Kak. Yang nolongin kita tuh karena kerja sama tim aja, bukan individual skill gitu sih Kak. Ngaruh sih Kak, terutama pandemi kan. Kita tuh nggak tahu lawan kita tuh udah semana levelnya sekarang gitu. Terus tiba-tiba nggak ada sparring, ada apa, karena Bali kan bener-bener yang kayak di Bali aja gitu Kak, nggak ada. Sedangkan Jawa lainnya kan sempat sparring ya, sempat mini PON atau apa gitu sparring. Terus ngerasa kayak nggak tahu nih peta kekuatan lawan tuh kita nggak tahu, jadi ya nothing tulus aja sih Kak. Kebantu sama Sri Kandi kemarin mungkin Kak ya, maksudnya kan rata-rata ada yang main di Merpati kan, jadi rata-rata mungkin sudah mulai pede, udah mulai tahu kalau misalnya main basket di luaran itu kayak gimana, gitu sih Kak. Ya itu sih Kak, sebenarnya Merpati nggak ada, sama Sri Kandi nggak ada tuh udah berat banget. Kita nggak mikirin kan, belum mikirin PON tuh bakal jalan atau enggak gara-gara pandemi. Terus kayak berharapnya sih Sri Kandi bakal ada, tapi nggak tahu juga sih Kak, klub masih mampu nggak, maksudnya biaya segala macam kan Kak masalahnya kalau di Liga Putri kan.
tergantung tawarannya Kak. Karena kan ya tahu sendiri kan kalau Liga Putri kayak gimana Kak prospeknya ke depan gitu. Tapi kalau kerja kan ya udah pastilah gitu. Tergantung sih Kak tawarannya. Iya, ya jujur aja sih Kak kalau di Indonesia ya. Kalau putra kan beda ya, terutama kalau yang udah klubnya udah mapan gitulah dibilang gitu. Yang ideal itu gimana ya Kak? Yang pertama sponsor tuh penting sih Kak, karena kan biaya segala macam tuh nggak bisa dari owner klub aja, maksudnya dari sponsor. Karena kan kemarin tuh Sri Kandi sebenarnya nggak yang sepi-sepi banget itu Kak, maksudnya terutama di daerah-daerah kayak Makassar yang kayak gitu hype-nya tuh ada gitu loh Kak. Jadi pengennya sih di kayak influencer basket juga banyak gitu Kak. Jadi lebih di up lagi sih untuk Liga Putrinya gitu, untuk nambah penonton atau kayak gitu, daya tarik lah selain Liga Putra gitu. Yang pertama karena timnya juga udah nggak ada kan Kak, jadi ngerasa kayak, karena di Merpati khususnya udah ngerasa kayak keluarga gitu Kak. Mau owner, mau manajer, mau pelatih, itu kayak kita anggap kayak sama semua. Bener-bener sedih waktu bilang Sri Kandi postpone dulu kan, harusnya ke Makassar tapi postpone. Kita tuh udah bingung, kita tuh mesti gimana Kak. Karena sebenarnya mau jalan latihan biasa, tapi ternyata nggak bisa gara-gara pandemi. Terus akhirnya satu-satu tuh liga nggak ada, terus kayak owner klub masing-masing udah mundur juga. Sedih sih Kak, lebih ke sedih, nggak bisa kumpul bareng, nggak bisa basketan dengan proper lah istilahnya gitu. Ya sih Kak. Siapa yang paling kangen di Merpati? Semua sih Kak, nggak ada satu dua. Coach Bing juga kan, Coach Bing kan udah di Liga Putra sekarang, jadi kayak sedih udah nggak bisa latih Coach Bing lagi. Kak Farhan sempat latih Bali, jadi sedih juga sih, cuman ya dibalas sama PON kemarin. Apalagi Kak Marina juga udah nggak basket lagi gitu. Itu sih paling, sama teman-teman lainnya. At least Liga Putri jalan dulu aja Kak, entah gimana pun nanti hasilnya, apakah itu harus kita harus promosi lebih atau apapun itu Kak, yang penting jalan aja kayak Liga Putra lah gitu, meskipun ya harus owner dulu sih yang harus nombokin apa-apanya gitu Kak, yang penting jalan. Karena kan apalagi sekarang timnas putri juga bagus-bagusnya kan Kak, untuk prospek ke situ sih paling Kak, Liga Putri dijalanin dulu aja gitu. Liga Putri kemarin tuh lagi seru-serunya Kak, sama GMC, sama Scorpio kan lagi seru. Sayang banget sih berhenti di tengah jalan gitu. Kalau gue ngebahasnya gini dulu ya. Ini profesional ya, liga profesional. Kalau kita bicara liga profesional, logikanya kita harus bicara yang namanya pertama sistem liganya, ya. Terus induk liganya juga. Kedua juga masalah finansial dari si atlet ya. Kita bicara finansial si atlet. Nah, itu yang sampai saat ini gue nggak bilang ini belum profesional, tapi menurut gue ini belum menuju ke sana, sedang menuju, belum ada di posisi itu. Kenapa? Gue nggak mau apple to apple sama Filipina untuk putra putri, gue nggak mau apple to apple sama Jepang, gue nggak mau apple to apple dengan Amerika ya udah jauh. Tapi gue cuma pingin kita coba deh belajar gimana sih menjadi sebuah bener-bener liga profesional. Pertama, salary, kenapa bilang? Salary pemain di sana putri itu menurut di sana itu udah jadi standar, tuh punya standar ya. Terus juga dari salary, dari latihan, dari fasilitas. Nah ini di Indonesia belum itu. Nah kenapa tadi pertanyaannya, mereka layak ada di mana? Gue bilang it's only option, pilihan dari mereka. Kalau mereka merasa, gue belum mau kerja, gue masih mau main,
walaupun salary atau pendapatan gue ya secara industri basketball jalan gue kecil, it's okay for me. Itu pilihannya mereka. Itu yang gue terapkan ke pemain-pemain gue. Kalau emang kalian mau terima, resikonya kalian harus keluar. Berhenti ya, kasarnya berhenti dari main kalian di klub. Tapi kita tidak melarang mereka kalau main divisi, itu kita tidak pernah melarang sama sekali. Kalau main di liga tertinggi, itu udah pasti tidak bisa karena keluar kota, itu udah nggak mungkin. Itu pilihan mereka. Tapi kalau mereka merasa, aduh gue nggak lagi bisa nih ya, jadiin basket ini, putri khususnya ya, untuk hidup gue ke depannya. Nah, kita kasih satu wadah, nih lo mau kerja nggak? Tapi kalau mereka masih mau itu, monggo juga, kita tidak memaksakan. Kalaupun nanti ternyata pemain gue atau pemain manapun itu ya, mereka udah asik kerja, tiba-tiba ada tawar untuk comeback. Kalau gue pribadi, itu hak mereka. Gue menyerahkan itu ke mereka semua. Pilihan ada di mereka, tapi layaknya mereka di mana? Gue yakin mereka layak mendapatkan yang terbaik. Banget, Bo. banget. Gue sedih banget. Karena jujur ya, gue sama beberapa teman-teman pernah ada di situ, pernah merasakan serunya Liga Putri. Walaupun banyak orang belum aware sama Liga Putri, tapi jujur gue aware banget dibandingin Liga Putra yang udah established. Bukan masalah ini Liga Putri bisa dapetin duit atau enggak. Gue bener-bener kasihan kenapa gue 2 tahun belakangan ini gue fokus di BNI untuk membentuk tim putri. Itu reason gue sebenarnya. Gue pengen mereka tuh nggak kemana-mana. Mereka tetap bisa basket, mereka bisa dapat sebuah kompetisi walaupun itu antar perusahaan, mereka masih bisa dapat euforia itu. Itu doang gue pengen. Nanti urusan ternyata Liga Putri kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih profesional, bener jadi profesional. Wah itu bonus lah menurut gue gitu. Kalau gue sih pesen untuk, gue nggak bilang Perbasi, gue juga nggak bilang BTN atau apapun itu ya, atau pemilik klub. Gue cuma pengen bilang tim putri Indonesia atau pemain putri Indonesia, mereka semua layak. Layak untuk apa? Untuk layak mendapatkan yang terbaik. Baik dari segi finansial, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi pengalaman, dan termasuk mereka layak untuk mendapatkan liga yang benar-benar mereka impikan. Tanpa ada campur tangan dari orang-orang yang ingin atau yang mempunyai kepentingan pribadi mendompleng putri ini. Gue pribadi jujur, gue pengen banget ada Liga Putri dan gue adalah salah satu orang yang selalu nonton Liga Putri dibandingin Liga Putra gitu loh. Kenapa? Gue bukan ngeliat cantik atau apanya, enggak. Pure, gue lihat mereka main lebih tersistem. Putri, gue lihat itu bener-bener lebih tersistem daripada Putra. Kedua, gue ngelihat sebuah game yang apa ya? Gue nonton pemain putri Indonesia jujur ya sebenarnya itu gue ngelihat kayak PBA cowok, mainnya simple, efisien, seru, wah banget deh. Tapi itu harus hilang. Kenapa ya? Gue cuma orang kecil gitu, orang yang gila basket, suka basket dan peduli sama basket Indonesia. Gue berharap sih jalanin lah siapapun itu yang ada di belahan Indonesia ini. Nggak rugi, jujur. Lo semua nggak rugi nonton pemain putri dan lo nggak rugi investasi di Liga Putri. Lo gua jamin nggak rugi.